Ada masa dalam hidup ketika ujian datang tanpa jeda. Satu masalah belum selesai, yang lain sudah menyusul. Hati yang awalnya kuat mulai letih, dan langkah yang biasanya mantap perlahan terasa berat. Di fase itu, kesunyian tidak selalu berarti sendirian secara fisik. Banyak orang di sekitar, namun hati merasa kosong. Ada tanya yang berulang di dalam dada. Kenapa terasa seberat ini? Doa tetap terucap, lisan masih menyebut nama Allah. Namun entah mengapa, doa terasa hampa, seolah kata-kata itu jatuh kembali ke hati tanpa pernah benar-benar terbang ke langit. Ketenangan yang dulu mudah dirasakan perlahan menghilang. Hati dipenuhi cemas, pikiran tak berhenti bekerja, dan malam menjadi waktu yang paling berat, karena semua kegelisahan berkumpul di sana. Di saat seperti itulah, seseorang mulai merasa sendirian. Bukan karena Allah jauh, melainkan karena hati sedang lelah dan iman sedang diuji. Namun tanpa disadari, fase ini bukanlah tanda ditinggalkan. Ia adalah pintu awal dari sebuah perjalanan iman. Perjalanan untuk mengenal Allah bukan hanya saat hidup lapang, tetapi juga saat jiwa berada di titik paling rapuh. Kadang, meski doa sudah dipanjatkan dengan sepenuh hati dan usaha telah dilakukan sekuat tenaga, jawaban tak kunjung datang. Aku melihat bagaimana orang-orang yang sabar di luar tampak tenang, tetapi di dalam hati mereka bergetar. Mereka bertanya-tanya, apakah Allah mendengar doa mereka? Apakah usaha mereka sia-sia? Rasa lelah itu nyata. Lelah yang bukan sekadar fisik, tapi lelah hati. Ketika setiap upaya terasa belum cukup dan harapan mulai goyah. Namun aku belajar sesuatu yang penting. Penundaan jawaban bukan berarti penolakan. Allah mungkin sedang menunda untuk alasan yang tidak terlihat, untuk memberi ruang hati kita dikuatkan, atau agar kita bersabar lebih dalam, agar kita mendekat lebih tulus kepadanya. Dalam diam itu aku menyadari bahwa Allah selalu mendengar, meski cara dan waktunya berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Dan seringkali saat kita merasa paling lelah, itulah saat pertolongannya paling dekat. Karena doa yang belum dijawab bukan kegagalan, melainkan panggilan untuk tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap bertahan. Merasa lelah bukanlah tanda iman yang lemah. Islam mengajarkan bahwa setiap hamba yang lelah dalam berjuang, berdoa, dan bertahan di jalan Allah, sedang berada di jalur yang benar. Lelah adalah bagian dari perjuangan. Lelah adalah bukti bahwa hati peduli, bahwa jiwa masih berusaha, dan bahwa seseorang tidak menyerah begitu saja. Tanpa lelah, kesabaran tidak akan tampak, dan keteguhan iman tidak akan terasa. Allah mengetahui setiap keteguhan hati, bahkan saat manusia merasa rapuh. Setiap tetes air mata, setiap sujud yang panjang, setiap doa yang terhenti di bibir karena putus asa sementara, semuanya dicatat. Dan setiap rasa lelah itu akan diganti dengan ketenangan, keberkahan, dan pahala yang tak terlihat oleh mata manusia. Jangan takut pada rasa lelah. Jangan merasa gagal hanya karena hati pernah goyah. Karena yang dimaksud dengan kesabaran bukanlah tidak pernah merasa berat, tetapi terus melangkah meski berat terasa. Terus berdoa meski hasil belum terlihat, dan terus percaya bahwa Allah selalu mendengar. Lelah adalah saksi bagi iman yang tulus. Ia bukan penghalang, tapi justru bagian dari perjalanan seorang hamba yang dikuatkan Allah. Ada saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa terlalu berat. Doa yang dipanjatkan tak kunjung dijawab. Usaha yang dilakukan seakan tak membuahkan hasil. Hati mulai gelisah dan pikiran terasa sesak. Inilah titik genting di mana seorang hamba hampir menyerah.
Namun, meski hampir runtuh, selalu ada sisa harapan yang tersisa. Sedikit saja, mungkin nyaris tak terlihat, tetapi cukup untuk menjaga hati tetap terikat pada Allah. Sisa harapan itu seperti lentera kecil dalam kegelapan, yang menunjukkan jalan pulang meski malam terasa panjang. Harapan ini bukanlah sekadar optimisme manusia, ia adalah keyakinan bahwa Allah selalu dekat, bahwa setiap ujian memiliki tujuan, dan bahwa setiap kelemahan hati dapat menjadi pintu kekuatan. Di saat manusia merasa lelah, Allah sering menunggu untuk menolong, tapi dengan caranya sendiri. Bukan selalu dengan jawaban langsung, melainkan dengan meneguhkan hati, memberi ketenangan dan membimbing langkah sedikit demi sedikit. Titik genting itu menjadi ujian iman, bukan untuk mematahkan, tapi untuk melihat siapa yang tetap bertahan, siapa yang memilih untuk tidak menyerah meski hampir putus asa. Karena di ujung rasa hampir menyerah, Allah selalu menyiapkan jalan yang tak terduga, dan harapan yang dijaga dalam hati sering menjadi kunci untuk menemukan pertolongannya. Seringkali, saat hidup terasa berat dan ujian datang bertubi-tubi, hati manusia merasa paling jauh dari Allah. Seolah doa yang dipanjatkan tidak sampai, seolah pintu pertolongan tertutup rapat. Kesunyian menjadi teman, dan kesepian terasa menyesakkan. Namun, di saat seperti itu, justru Allah paling dekat. Dia mendengar setiap bisik hati, setiap tetes air mata, dan setiap doa yang terhenti karena lelah. Dia hadir dalam sunyi, meski manusia tak selalu menyadarinya. Kedekatan Allah bukan selalu terasa melalui jawaban langsung atas doa. Kadang hadir dalam ketenangan hati, kadang melalui kesempatan kecil yang tak terduga, kadang melalui orang lain yang datang membawa pertolongan. Renungkanlah bahwa jarak yang kita rasakan hanyalah persepsi hati. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Yang terjadi hanyalah kita sedang diuji, dan Dia menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan rahmat-Nya. Ketika kita merasa paling sendiri, itulah saat di mana kita bisa belajar mendekat, menggantungkan harapan, dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena sesungguhnya yang membuat kita merasa jauh bukan Allah, tetapi rasa lelah dan putus asa dalam hati kita sendiri. Dan ketika kita mulai menyadari kedekatannya, hati yang semula gelisah akan menemukan ketenangan, dan jiwa yang hampir menyerah akan kembali teguh berjalan. Sabar dan tawakal sering disalahpahami. Banyak yang mengira sabar berarti diam, dan tawakal berarti pasrah tanpa usaha. Padahal makna sabar dan tawakal yang benar jauh lebih dalam. Sabar adalah terus berusaha meski lelah, tetap berdoa meski jawaban terasa lambat, dan menahan hati dari keluh kesah yang bisa melemahkan iman. Tawakal bukan berarti menyerahkan segalanya dan duduk diam, tetapi percaya sepenuhnya kepada Allah sambil tetap berusaha. Karena Allah tidak menyukai hamba yang pasrah tanpa upaya, tetapi Dia menyayangi hamba yang berjuang dengan hati yang yakin. Dalam sabar, kita belajar menahan diri dari putus asa. Dalam tawakal, kita menanamkan keyakinan bahwa Allah akan menolong pada waktu yang tepat. Keduanya berjalan beriringan. Usaha yang tulus, doa yang konsisten, dan iman yang tak tergoyahkan. Ketika kita memahami ini, setiap ujian menjadi pelajaran. Setiap lelah yang muncul bukan untuk mematahkan, melainkan untuk menguji keteguhan hati dan memperdalam kepercayaan kepada Allah. Sabar dan tawakal yang benar membuat kita tidak gentar menghadapi gelombang hidup. Mereka memberi kita kekuatan untuk tetap berjalan meski badai tak kunjung reda, dan ketenangan untuk tetap percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat, meski terlihat jauh. Seringkali, pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita menunggu perubahan besar, solusi instan, atau jawaban yang jelas. Namun Allah sering menolong hambanya dengan cara yang lebih lembut, memberi ketenangan hati terlebih dahulu. Ketenangan itu seperti angin sepoi-sepoi di tengah badai. Ia tidak menghapus masalah, tidak langsung meluruskan jalan, tapi membuat jiwa mampu berdiri,
memberi ruang bagi pikiran dan hati untuk menata kembali langkah. Allah tahu bahwa hati yang gelisah sulit menerima petunjuk. Seorang hamba yang resah dan putus asa seringkali kehilangan arah, tidak mampu melihat jalan keluar, meski itu ada di depan mata. Oleh karena itu, pertolongan pertama yang Allah beri sering berupa ketenangan batin, sebuah perasaan ringan di dada, sejumput harapan yang muncul meski masalah masih ada, dan keyakinan yang perlahan tumbuh bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar. Ketenangan hati ini adalah tanda rahmat Allah yang paling lembut. Saat Ia hadir, seorang hamba bisa bernafas lagi, berpikir jernih, dan mulai bergerak maju, meski badai belum reda sepenuhnya. Dengan ketenangan ini, doa kembali mengalir dengan tulus, usaha dilakukan dengan keyakinan, dan hati yang hampir menyerah mulai meneguhkan iman. Sebuah pengingat bahwa pertolongan Allah tak selalu nyata secara kasat mata, namun selalu hadir dalam jiwa yang percaya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ujian datang, harapan tertunda, dan jalan yang kita bayangkan terkadang tertutup. Namun, Islam mengajarkan satu hal penting, berdamai dengan takdir. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti berhenti berharap, melainkan menerima kenyataan sambil tetap percaya pada kebijaksanaan Allah. Setiap ujian yang datang memiliki hikmah tersembunyi. Kadang kita tidak langsung melihatnya, kadang hanya terasa berat di hati. Tetapi hikmah itu ada untuk menguatkan iman, membentuk karakter, dan menuntun kita agar lebih dekat kepada Allah. Berdamai dengan takdir bukan berarti menyerah. Ia adalah pilihan hati untuk tetap yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan tanpa tujuan, bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk hambanya, meski manusia hanya melihat separuh dari ceritanya. Ketika hati mulai menerima takdir dengan ikhlas, segala rasa gelisah perlahan reda. Kita belajar bersyukur pada hal-hal kecil, mengenali pertolongan Allah dalam bentuk yang tak terduga, dan menanam keyakinan bahwa ujian ini sementara, sedangkan ridho Allah adalah abadi. Berdamai dengan takdir adalah awal dari ketenangan sejati. Ia membuka jalan bagi hati untuk bersabar dan bagi jiwa untuk tetap teguh, meski badai hidup belum sepenuhnya reda. Bangkit bukan berarti masalah hilang. Bangkit bukan berarti ujian telah usai. Bangkit adalah ketika hati menemukan kekuatan baru, meski dunia masih penuh tantangan. Setelah melalui gelombang ujian dan rasa lelah yang dalam, seorang hamba mulai menyadari satu hal. Kekuatan sejati tidak datang dari keadaan, tetapi dari iman yang kokoh dan hati yang tunduk kepada Allah. Bangkit berarti tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Bangkit berarti tersenyum meski luka masih tersisa. Bangkit berarti percaya bahwa setiap cobaan yang dilewati telah membentuk diri menjadi lebih matang, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Hidup tidak lagi diukur dari banyaknya masalah yang teratasi, melainkan dari kedewasaan hati dalam menghadapi setiap ujian. Seorang yang bangkit dengan iman yang dewasa tidak tergoyahkan oleh kegagalan kecil. Ia tahu, kesabaran dan tawakal yang tulus akan selalu mendekatkannya kepada Allah. Dan di momen ini, kita belajar bahwa pertolongan Allah sering datang bukan ketika segalanya selesai, tapi ketika hati telah siap menerimanya. Ketika jiwa mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan karena dunia sempurna, melainkan karena Allah selalu bersama hambanya yang bersabar. Bangkit bukan sekedar kembali berdiri. Bangkit adalah menemukan ketenangan dan keyakinan bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana indah Allah yang membimbing hambanya menuju iman yang lebih dewasa. Di akhir perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Allah tidak pernah pergi. Seringkali kita merasa jauh darinya, merasa doa tidak didengar, atau pertolongan tak kunjung datang. Padahal yang terjadi bukan Allah meninggalkan kita, melainkan hati kita yang hampir menyerah, hampir berhenti berharap, dan lupa bahwa Dia selalu dekat. Allah hadir di setiap hembusan nafas, di setiap detak jantung, di setiap langkah yang kita ambil meski terasa berat. Dia menyertai orang yang sabar, yang bertawakal, dan yang tetap percaya meski dunia seolah menutup pintu. Saat kita merasa paling lelah, itulah saat rahmatnya paling dekat.
ketenangan hati, kekuatan yang muncul tiba-tiba, kesempatan kecil yang tak terduga, itulah bentuk pertolongan Allah yang sering kali datang sebelum perubahan nyata. Bangkit bukan berarti ujian hilang. Bangkit adalah ketika hati kembali percaya, ketika iman menjadi penopang, dan ketika kita sadar bahwa salawat, doa, dan kesabaran adalah jalan pulang kepadanya. Siapapun yang hampir menyerah, yang merasa tak punya apa-apa, seharusnya tahu Allah selalu ada. Yang tersisa hanyalah menggenggam iman, berserah dengan keyakinan, dan melangkah meski hati lelah. Karena Allah tidak pernah pergi, yang sering hilang hanyalah kesadaran kita bahwa Dia selalu dekat. Dan bagi siapapun yang tetap berpegang padanya, pintu rahmat-Nya selalu terbuka, lebih dekat daripada yang pernah kita kira.